Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kalian semua. Sebelumnya perkenalkan dulu, mungkin kalian ada yang belum kenal dengan Ibu. Nama Ibu adalah Ibu Martini, pengampu mata pelajaran fisika di kelas 12. Ya, nanti untuk seterusnya kita bisa berkenalan lewat WA maupun lewat GCR yang sudah kita buat. Pada jadwal pertama kali ini, sebelum kita membahas materi pelajaran, marilah kita sedikit ngomong-ngomong apa saja yang harus kita laksanakan di waktu mendatang. Anak-anakku, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kalian sekarang sudah duduk di kelas 12. Jadi kalian sudah 2 tahun bersekolah di SMA Negeri 1 Sumpio. Artinya 1 tahun lagi kalian akan menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 1 Sumpio tercinta ini. Nah, anak-anakku, Ibu ingatkan bahwa waktu untuk menempuh kelas 12 itu tidak lama. Jangka waktu ke kelas 12 itu paling hanya ditempuh kurang lebih 10 bulan. Jadi dalam jangka waktu yang segitu singkatnya, kita harus benar-benar menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Ibu yakin bahwa kalian pasti akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Maka dari itu, marilah kita siapkan dari sekarang. Jadi, kalian jangan membuang-buang waktu. Ya, anak-anakku, kelas 12 yang tadi Ibu katakan waktunya pendek, tetapi materi pelajaran yang harus diselesaikan itu banyak, sehingga kalian harus lebih giat lagi untuk belajar dan bekerja untuk menyelesaikan materi-materi di kelas 12. Nah, ya, anak-anakku, untuk 1 tahun yang lalu kalian melaksanakan pembelajaran daring atau istilahnya PJJ. Berarti 1 tahun kalian lewati model pembelajaran itu. Jadikan pengalaman 1 tahun itu di tahun ini. PJJ atau pembelajaran daring itu bukan berarti pembelajaran yang santai-santai. Justru pembelajaran daring itu menuntut kalian belajar lebih banyak, mandiri di rumah. Karena situasi pandemi, mungkin tahun ini juga masih melaksanakan pembelajaran daring. Nah, selanjutnya anak-anakku, bagi kalian yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi dengan jalur SNMPTN atau penghitungan nilai raport,
nilai rapot semester 5, berarti untuk semester ini sangat membantu untuk penghitungan nilai rata-rata mulai dari semester 1 sampai dengan semester 5 nanti. Untuk itu nilai yang masih bisa kalian capai semaksimal mungkin hanya nilai semester 5 saja, karena untuk semester 6 mungkin tidak begitu dihitung, atau mungkin masih dihitung, ibu nggak begitu paham. Yang jelas nilai semester 5 sangat-sangat membantu untuk menambah nilai rata-rata rapot, khusus untuk kalian yang mau masuk ke perguruan tinggi pada jalur SNMPTN. Untuk itu, marilah kalian berusaha untuk mencapai nilai rapot semester 5 itu semaksimal mungkin. Paling tidak meningkat atau naik dari semester 4 yang kemarin. Nah, PJJ sekali lagi menuntut kalian untuk belajar mandiri di rumah, untuk mengerjakan tugas-tugas juga mandiri di rumah, sehingga kalian harus lebih giat lagi membaca-baca, latihan-latihan soal, dan sebagainya. Ya, seperti itu. Jadi sekali lagi, untuk mencapai nilai semester 5 maksimal bagaimana? Nah, teknik untuk mencapai nilai semester 5 setinggi-tingginya atau semaksimal mungkin, yang utama adalah 1, di setiap pembelajaran, apapun pelajarannya, silakan kalian selalu hadir. Jadi selalu mengisi absensi. Nah, yang kedua, silakan kalian mengumpulkan tugas-tugas secepat mungkin. Jadi jangan ditunda-tunda. Jadi dengan pengumpulan tugas yang ditunda, nilainya akan berbeda dengan nilai tugas yang tepat waktu. Kemudian yang ketiga, kerjakan PH, penilaian harian, PTS, penilaian tengah semester, dan PAS, penilaian akhir semester, dan capailah nilai yang sebaik-baik mungkin. Jadi itu diantaranya 3 hal yang harus kalian perhatikan untuk pencapaian nilai semaksimal mungkin di semester 5. Sekali lagi, 1, absen di setiap mapel. Jadi kesimpulannya adalah bahwa di semua mapel kalian harus hadir. Kalau sekali waktu tidak hadir ya tetap berbeda. Yang kedua, kerjakan atau kumpulkan tugas-tugas tepat waktu, jangan ditunda-tunda. Yang ketiga, kerjakan PH, PTS, PAS, dan dengan nilai yang maksimal. Itu salah 1 atau 3 hal yang akan membantu mendapatkan nilai semester 5 itu dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu yang bisa Ibu sampaikan sebelum kita masuk ke materi pelajaran. Nah, sekarang khusus untuk mata pelajaran fisika sendiri, mungkin kalau kelas yang kemarin kelas 11 IPS 1 sudah pernah diajar Ibu, jadi mungkin sudah tidak kaget lagi. Bagi kalian yang lain yang belum pernah diajar oleh Ibu, sistem pembelajarannya Ibu itu menggunakan salah satu hal, yaitu disiplin diri. Artinya ya dari 3 hal yang Ibu sebutkan di atas tadi,
di setiap pembelajaran harus absen. Tugas harus dikumpulkan secepat mungkin, jangan ditunda-tunda. Dan yang ketiga, kerjakan PH, PTS, dan PAS. Catatan sekarang, catatan seandainya kalian itu ada kendala dalam melaksanakan 1, 2, 3 hal tersebut, jangan berdiam diri. Apa kendalanya, apa permasalahannya, silahkan langsung dikonfirmasi ke ibu, khusus untuk pelajaran ibu. Konfirmasi boleh lewat WA Japri atau mungkin lewat telepon Japri ibu. Seperti itu. Ibu tidak mengunci kemungkinan bahwa ada beberapa siswa itu yang mengalami kendala. Tetapi sekali lagi bahwa permasalahan itu mesti ada penyelesaiannya, mesti ada solusinya, sehingga supaya semuanya itu berjalan dengan lancar. Setiap kali ada kendala, siapapun itu, silahkan langsung konfirmasi ke ibu dengan lewat Japri ke ibu. Jadi nggak usah dibuat pusing-pusing, nggak buat takut-takut, waduh nanti gimana kalau Bu Martini marah. Tidak ada hal seperti itu, asalkan kalian itu dengan ikhlas dari hati yang paling dalam. Aku nggak bisa ini karena ini, dan seterusnya. Seperti itu. Disiplin diri ya. Yang kedua, ibu itu selalu membuka pintu lebar-lebar bagi kalian yang bertanya, baik itu materi atau sesuatu hal yang mungkin kamu mempunyai pemikiran bahwa seandainya saya tanya ke Bu Martini, mungkin Bu Martini bisa menjawab. Silahkan kamu bisa istilahnya konsul ke ibu, biarpun ibu itu bukan wali kelas, apalagi yang nanti diwali kelasi oleh ibu. Silahkan konfirmasi, konsultasi, barangkali nanti ibu bisa memberikan solusi, alhamdulillah. Tetapi seandainya kok ibu tidak bisa memberikan solusi secara pribadi, mungkin nanti ibu tanya ke teman yang lain atau seperti apa, sehingga kita bisa selesaikan bersama-sama. Jadi tolong ya, untuk kelas 12 pola pikirnya tolonglah kita rubah dari yang kemarin. Waktu kamu kelas 11, waktu kamu kelas 10 itu dirubah. Sekarang kamu itu sudah dewasa, sebentar lagi kamu akan lepas dari SMA. Artinya berarti kamu itu benar-benar harus sudah mandiri. Artinya kalau kalian itu sudah dewasa, jika ada suatu masalah, baik itu masalah pribadi, masalah keluarga, atau masalah yang lain, silahkan segera kamu cari solusinya. Silakan sebelum masalah itu diketahui oleh orang lain, diselesaikan dulu secara pribadi atau mungkin diselesaikan secara keluarga. Karena ada kemungkinan nanti pada saat pembelajaran ada yang beberapa saat tidak mengumpulkan tugas setelah dikonfirmasi, misalnya karena ada masalah pribadi atau masalah keluarga. Nah, jangan sampai seperti itu. Kalian sekali lagi ya, sekarang sudah kelas 12, bedakan pola pikirnya, logikanya dengan pada waktu kamu kelas 10 dan waktu kelas 11. Sekarang harus bisa membedakan ini masalah sekolah, masalah pribadi, masalah keluarga. Dan ibu ingatkan, sebagai anak yang dewasa, jangan sampai berhenti di suatu permasalahan sehingga mengalahkan permasalahan yang lain
yang mungkin lebih utama, lebih wajib dikerjakan dibandingkan permasalahan itu. Itu yang terpenting. Ya, makanya sekali lagi, kamu sebagai anak dewasa silakan jika ada suatu masalah segera cari solusinya. Bagaimana caranya itu? Dan jangan sampai mengalahkan kewajiban kamu sebagai pelajar atau anak sekolah. Artinya berarti tugas utama sekolah harus diselesaikan dulu, baru permasalahan yang lain. Itu pesan ibu. Ya, jadi apa ya? Sebagai orang eksak, ibu selalu memberikan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Jadi bukan hanya permasalahan sekolah saja, tapi permasalahan kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin nanti kalau ada waktu kita bertatap muka, kita bisa ngomong banyak, bisa cerita banyak, bisa tukar pengalaman banyak. Berhubung sekarang belum ada waktu untuk bertatap muka, ya nanti kalian bisa tanya konsul lewat WA. Nah, seperti itu saja ya anak-anakku. Yang sekarang ibu ajar yaitu kelas 12 MIPA 1 sampai 6 dan kelas 12 IPS 1 dan IPS 2 sebagai pelajaran lintas minat. Materinya sama, bobot jamnya sama, sehingga tidak ada bedanya. Mari kita tingkatkan belajar kita, kalian terutama ya, ibu memberi, kamu yang belajar, kalian tingkatkan belajar kalian dibandingkan dengan kelas 10 dan kelas 11. Tingkatkan prestasi kamu, persiapkan kalian untuk menuju ke SNMPTN yang utama, yang kedua nanti untuk UTBK ya, UTBK itu nilainya nanti untuk mendaftar ke perguruan tinggi jalur SBMPTN. Jadi selain yang SNMPTN, sangatlah luar biasa anak-anakku jika semester 5 ini terutama nilai rapotnya bagus dengan cara 3 hal tadi: absensi setiap mapel, yang kedua tugas harus dikerjakan, dikumpulkan sesuai dengan waktu yang diinginkan oleh Bapak Ibu guru, yang ketiga kerjakan PH, PTS, PAS dengan nilai yang bagus. Insya Allah kamu dengan menerapkan disiplin diri tadi, nilaimu akan bagus, semuanya akan lancar, didasari dengan tugas utama saya adalah belajar sekolah. Setelah itu nanti baru silahkan. Ingat, kelas 12 itu ditempuh hanya dalam waktu kurang lebih 10 bulan. 10 bulan pun itu belum dikurangi, nanti ada waktu libur semester, pelaksanaan PTS, dan pelaksanaan PAS. Jadi waktu yang 10 bulan itu nanti akhirnya tidak genap 10 bulan. Ya, saya kira hanya itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan nanti kedepannya semuanya lancar, mendapatkan nilai yang maksimal, sehingga nilai semester 5 di rapotnya bagus. Dari Ibu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.